Temanya ini rencana kedepannya balik kampung ini mau ngapain gitu aja lah. Nanti kan waktu dekat ini kan kamu mau balik kampung ya kan, walaupun kampungnya Jakarta ya kan. Mau ini gimana planningnya ini? Ya planningnya saya mau cari tukang urut dulu. Kalau betul tubuh ini jangan sampai ada istilah begini. Kalau kata orang Medan apa namanya? Lupa. Memang kalau lupa semua. Padahal S1 nih. Iya. Ini apa namanya? Nasi badan. Nasi badan. Kalau saya maknain nasi badan itu ya nasi badannya yang perlu dimanjain gitu loh. Iya. Ada kalanya harus dimanjain gitu. Relax, dengan cara relax kayak gini kan udah manja nih badannya kan. Jadi planningnya nanti kalau sampai rumah cari tukang urut itu dulu, yang ya planning kan? pertama. Cari tukang urut dulu. Urut badan dulu semuanya ya kan. Soalnya udah pada keras semua dan kengkeng. Tapi selain tukang urut mungkin mencari apa ini? Tukang sunat. Ahli terapi mungkin. Ahli terapi psikologi mungkin ya. Oh enggak perlu. Karena saya udah mentalnya udah kuat. Oh, udah kuat. Udah kuat. Di sini udah kuat mentalnya. Jadi enggak goblok mendadak ya? Enggak goblok mendadak. Masih pinter ya? Kalau enggak ada orangnya. Ya sudah. Itu nanti ke ranah tetangga enggak usah. Boleh. Terus gimana? Nanti orangnya denger. Gimana terusan? Saya mau cari setelah tukang urut nanti habis itu mau kira-kira badan recovery 1 bulan. Enggak cuma 1 bulan. 1 minggu aja. Kalau 1 bulan anak istri nggak makan. Iya, anak istri. Ini harus lanjut lagi kerja. Usaha di sana. Kira-kira usaha apa mas? Kalau rencananya saya mau cari lapak. Jadi mau cari lapak ayam biar bisa berniaga di sana. Karena pada jualan. Karena pada pengalaman saya di sini, waktu itu kita pernah berniaga di sini diganggu terus. Iya, berarti diganggu itu setiap hari ubur-uberan gitu ya? Setiap hari ubur-uberan. Nanti pulang ke rumah datang barang udah keangkut semua. Gitu. Gitu. Karena ya maklum lah kita kan orang asing di sini. Gitu kan. Kita usaha buat cari makan gimana caranya gitu. Dengan cara-cara yang gelap lah tanpa izin segala macem kan gitu. Bukan 1-2 orang, bahkan hampir separuh pasar itu ya begitu. Ya kita maklumin ya, kita terima gitu kalau barang kita diangkut segala macam. Tapi alhamdulillah Mas Yogi ini mengambil pelajaran yang baik ya kan. Iya, betul. Walaupun pelajaran dari pasar itu yang didapatkan ada 2 hal ya kan. Iya. Ada berniaga dan juga lari-lari ya kan. Betul. Yang diambil kan yang berniaganya bukan lari-larinya. Bukan. Kalau lari ya itu bonus lah. Iya. Jadi larinya ke fisik kan. Ya kan siapa tahu terus. Kalau berniaganya itu motivasinya. Potong. Nanti jualan ayam, karena ayamnya ada gitu. Ada ininya, ada apa namanya? Kakinya. Lengkap. Iya. Kaki terus. Ada, kepalanya ada. Cuman otaknya nggak ada. otak ada belakangan. Isap dulu. Itu. Ada kawan datang nih. Oh ternyata tidur rumah ini. Ngopi abang. Iya ngopi. Saya ingat tidur di sini orangnya. Aku kemarin nanya mau beli pasien gua sama dia. Siapa? Aku nanya beli pasien sama dia, terus bilang sini pakai taruh nasi mana? Ada keluar ke kiri aja. Nanti pakai motor abang aja kalau mau ini bilang. Pakai aja motor abang. Oke. Kembali ke tema. Gimana terusan ceritanya? Jadi karena kita punya niat berniaga gitu, dan di sini nggak bisa. Iya. Akhirnya kita termotivasi, wah kita pulang nih, kita bisa berniaga karena di Indonesia mungkin istilahnya negara sendiri dan apa namanya nggak ada yang ganggu gitu, bisa dikondisikan gitu.
Karena di sini karena di sini diangkutin terus nih, kita berniaga nih, pengen berniaga tapi kita nggak bisa gitu. Kalau di Indonesia digangguin Satpol PP kayak gitu ya? Ya, kalau di Indonesia digangguin Satpol PP bisa inilah istilahnya kita urus apa namanya, kalau memang harus diurus gitu bisa enak gitu. Jadi motivasinya kuat di situ. Jadi harus berniaga gitu. Karena di sini pengen berniaga tuh susah. Ya kan, untuk urusan dokumen pribadi, untuk urusan lisensi perniagaan, kan kalau di sana urusan pribadi kita selesai, urusan badan kita selesai, urusan dokumen masalah diri sendiri selesai, tinggal dokumen masalah lisensi perniagaan aja nih gitu. Itu yang perlu diurus, kan satu saja gitu masalahnya. Kalau di sini masalahnya banyak. Ini kalau di Indonesia nanti yang dimaksud perniagaan seperti apa? Online, offline, atau memang di tepi-tepi jalan kayak gitu? Ya semua. Semua ya. Semua platform digunain. Semua platform digunain. Media sosial digunain, apa online digunain semua, terus melapak digunain semua. Iya. Emang sekarang kan 4.0. Iya, 4.0. Kan harus ikuti perkembangan zaman. Sekarang sistemnya sistem daring semua, jadi kita pakai juga cara kayak gitu. Tapi semua cara itu dilakukan sendiri, apakah ada karyawannya? Kalau sendiri tagline. Enggak, awalnya sendiri dulu. Karena ini partai-partai kecil dulu. Iya, kita kecil bukan dulu. partai besar. Jadi partai kecil dulu, pelan-pelan. Kalau memang tidak kalau misalnya memang apa ya namanya? Nggak nuntut, tenaga niki nggak nuntut, nggak mampu. Kalau misalnya nggak nuntut, nggak mampu, nah kita baru cari karyawan 1-2 orang. Jadi minum kopinya dulu. Ya. Terus gimana ceritanya? Nah gitu. Panjang kalau cewek. Kalau masalah mantap, pasti yakin ya gitu. Oh yakin. Sing penting yakin mas. Iya, sing penting yakin. Intinya itu aja. Karena kan ini namanya perniagaan tanpa modal. Loh, kok bisa tanpa modal? Oh iya. Karena di sana udah ada ininya, owner yang punya ayamnya udah ada. Jadi kita tinggal ngambil aja. Oh, kita seperti tinggal menjalankan aja. Iya, tinggal menjalankan, tinggal cari lapak yang mana yang bagus. Siapa itu yang punya owner? Itu saudara. Oh, masih saudara sendiri. Saudara sendiri, diambil aja barang di situ. Berarti kerjasama dengan saudara sendiri ya? Betul. Podcast macam apa ini? Terus tanya apa lagi kira-kira aku? Bebas, tanya apa aja. Ini Mas Yogi ini tanggung jawabnya ada berapa orang di rumah? Banyak. Istri 2 saya. Istri 2. Anak totalnya semua 9. Dari itu semua apakah ada pekerjaan lain selain kalau di rumah mau usaha itu? Nggak ada. Maksudnya nanti kalau usaha ini gagal kayak gitu, nanti ada pemasukan untuk istri dan anak kayak gitu. Kalau usaha gagal ya kita usaha lagi. Gitu. Iya, maksudnya dalam tempo 1 bulan 2 bulan ini kalau 1 bulan 2 bulan nggak bisa dibilang gagal. Nggak bisa dibilang gagal. Itu masih proses ya? Masih proses, karena setiap kesuksesan itu orang hanya melihat 100% keberhasilan, padahal 99% adalah kegagalan. Keberhasilannya hanya 1%. Itu kata Bob Sadino. Bob Sadino. Nah, itu pengusaha besar. Gitu. Tetangga ya dengan Bob Sadino itu. Orang Jakarta kan Bob Sadino? Iya. Usahanya di Jakarta. Orangnya orang Jakarta juga. Kayaknya sih. Tetangga lah itu. Kan depan rumah itu sebelah kiri itu ya. Terus gimana podcastnya? Mobilnya sudah banyak ini aku ini mobil mas semua ini? Ini mobil saya semua ini. Yang ini baru datang, ini masih dalam negosiasi dengan yang pemilik lah. Nanti kalau sudah deal kita akan pasang harga. Gitu. Ini belum dipasang ya? Ini yang ini aja. Kalau yang ini semua sudah. Ini itu sudah. Proton itu murah itu. Proton murah. Yang paling mahal ini masih boleh dibuka nggak kira-kira keuntungannya berapa?
dalam satu unit mobil kalau sampai terjual? Ini mahal ini kalau mobil ini. Mahal ini keuntungannya 5 juta pun ada. Oh, 5 juta. Iya, 5 juta ada. 5 juta, 10 juta bisa Mas. Bisa. Kalau keuntungan kotor ya seperti 12 juta, 13 juta ya kan. Hampir 11 mobil ya Mas ya di sini ya. 11 mobil, di belakang ada showroom lagi. Di sana juga ada. Itu termasuk mall itu Mas punya juga sama satu lahan ini? Iya. Luar biasa ya. Ini di sana ini kan showroom yang sering dilihat orang, yang sana. Kalau sini kan enggak ya kan. Sini ini masih dalam pengerjaan pembaikan. Kan biasanya mobil datang nih kalau kita langsung jual ya kan. Nanti kita akan rugi Mas. Jadi diapakan dulu? Kita akan menutup kelecetannya, kerusakannya ya kan. Biasanya orang beli mobil reparasi ini dulu ya. Direparasi, renovasi semua. Ini kalau mesin-mesin kadang bocor. Ini pembeli ini tidak bodoh Mas. Kita anggap pembeli ini seperti kita ya kan. Kita menjamin ya kan. Dari showroom mobil ini yang saya jual ini bukan nggak ada tanggung jawab ya. Kalau sudah saya jual ini bukan kok terus nanti kalau rusak di apa itu tanggungan yang pembeli enggak. Malah saya beri jaminan. Saya beri jaminan kayak gitu saya. Tapi enggak jaminan selamanya Mas. Nanti terus buat ngawur nanti 1 tahun ya hancur Mas. Ya maksudnya enggak selama itulah ya. 1 bulan 2 bulan. Iya, 1 bulan 2 bulan apabila enggak ada kerusakan. Iya, kalau 1 tahun itu kelamaan Mas. Tinggal penggunaan ya kan. Kayak mobil kayak gini ya kan. Mobil kayak gini ini kan semua masih rusak ini Mas. Ya kan, ini butuh dicuci ya kan. Katanya ini kalau orang Jawa bilang ini rego nggawa rupa ya kan. Maksudnya wujud itu membawa harga ya kan. Iya, betul, wujudnya cantik, jadi harganya mahal. Harganya iya, pengaruh. Ini Mas, bangunan ini sampean punya juga? Ini bangunan ini proyek ini iya. Ini saya mau bangun perumahan ini. Oh, perumahan kayak iya, gitu. Iya, rumah rusun semua, hotel. Ini ada lapangan bola juga di dalam. Oh iya. Luar biasa Mas. Umur 25 tahun sudah punya usaha banyak ya Mas. Gimana itu ya? Awalnya gimana permulaannya dari nolnya gimana? Apa memang karena ini usaha keturunan apa memang mulai dari nol? Enggak, ya enggak. Ya dulu saya mulai dari nol Mas. Saya dulu orang biasa. Kalau dengar-dengar saya baca di artikel Mas dulu jualan gerobak ya dulu ya. Gerobak dulu awalnya ya. Sampai sekarang ini lari ke mobil ya. Itu gimana bisa jualan gerobak itu, bikin sendiri apa gimana awalnya itu? Ya yang bikin orang lain. Sini hanya sales apa itu ya, hanya menawarkan kayak gitu Mas. Ya kan yang untung banyak yang kayak gitu. Ya saya telateni lah, saya nggak apa-apa lah hasilnya sedikit asalkan berjalan terus ya kan. Ya kayak gitu. Luar biasa ya Mas ya. Yang penting yakin Mas. Yang penting yakin, disiplin ya kan. Iya. Murah-murah ini Mas. Saya karena ini cabang yang di Malaysia, jadi aku apa itu carinya mobil-mobil yang kesukaan masyarakat sini. Ya, iya. Jadi cepat laku Mas. Biasanya sini Proton itu cepat laku. Kalau kayak gini biasanya susah. Ini kalau yang beli ini pengusaha-pengusaha saja. Ini luas tanah berapa Mas ini Mas ya? Mas punya ini semua berapa ya luas tanah? Jangan tanya luasnya Mas. Ini dari sana lampu merah sebelah sana sampai lampu merah sebelah sana sudah saya beli. Berarti ini bangunan ini termasuk ya? Bangunan ini termasuk Mas. Ini sudah saya bangun 2017. Ditempati yang sebelah sini ini polisi, yang itu TNI, yang itu perumahan warga sipil. Sudah saya beli semua. Tanahnya dulu tapi itu yang bangun saya. Sendirian, tapi gunungnya itu enggak yang buat saya lah, itu yang kuasa. Iya betul. Betul sekali Mas ya. Luar biasa juga pengusaha muda ini ya. Jadi selama di usaha di Malaysia ini kendalanya apa aja tuh? Karena yang saya tahu cukup sulit ya untuk pengurusan dokumen segala macam. Dokumen apa ini? Dokumen perniagaan lah, semua perniagaan apa namanya rusun ini semua, terus mall ini, terus ini lagi pembangunan hotel dengan. Karena saya apa itu bekerja sama dengan semuanya pihak-pihak yang bersangkutan ya kan. Jadi kita mengadakan apa kolaborasi itu? Iya, collab kita untuk membangun bersama ya kan.
ditelateni. Nah itu karyawan saya itu. Itu ya? Ini security saya. Hmm, Security saya di depan situ. luar biasa ya. Memang kalau yang kerja mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi ini perempuan dengan laki-laki. Kalau Sengaja dibuat seperti itu, Mas? iya sengaja saya buat seperti itu. Total karyawan di sini semua berapa, Mas? Kalau di sini total karyawannya 48 di tempat ini. Di tempat ini saja, belum termasuk security. Di sini saja loh Mas. Kalau bukan proyek ini, kalau proyek ini semua 150 ini. Belum termasuk orang office ini. Iya, iya. Orang showroom ini yang jaga sini. Jadi Skywalk penampilan ini. Mas ini sederhana ya, walaupun harus usahanya di mana-mana banyak, cabangnya Iya. di mana-mana. harus. Yang penting kan jangan sombong, ya kan? Itu yang penting yakin.